Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami mau memaparkan materi mengenai sifat dasar akuntansi. Adapun anggota kelompok 1 yaitu saya sendiri, Isep Konel Kohar, Lia Aprianti, Nur Rahmawati Firdaus, Salma Muhapilah, Sepia Diana Putri, Tita Rosita, dan Wilda Fatima. Materi sifat dasar akuntansi ada 6 indikator pembahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama, measurement. Yang kedua, time frame. Yang ketiga, monetary unit. Yang keempat, accrual. Yang kelima, exchange price. Dan yang keenam, approximation. Perkenalkan, nama saya Tita Rosita. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang measurement. Akuntansi adalah sebagai alat pengukuran sumber ekonomi, kewajiban atau liability beserta perubahan yang dimilikinya. Pengukuran merupakan bagian yang sangat penting dalam akuntansi. Tujuan pengukuran tersebut adalah untuk menjadikan data yang dihasilkan lebih informatif dan lebih menjadi bermanfaat. Dalam akuntansi, pengukuran pada umumnya dikaitkan dengan satuan pengukur berupa unit moneter. Maksudnya agar pengakuan tersebut menunjukkan makna ekonomik dan karenanya pengukuran yang demikian disebut penilaian atau valuation. Dari uraian tersebut, maka pengukuran berarti proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memutuskan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran biasanya untuk menunjukkan proses penentuan jumlah rupiah yang harus dicatat pada saat objek atau transaksi terjadi. Perkenalkan, nama saya Sepia Diana Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai time period. Laporan keuangan menyajikan informasi untuk suatu waktu tertentu, tanggal tertentu, dan periode tertentu. Time period atau periode akuntansi adalah rentang waktu yang digunakan perusahaan untuk menyiapkan laporan keuangan mereka dan menyampaikan informasi tentang posisi keuangan mereka pada pemangku kepentingan. Jadi, selama periode ini, perusahaan mengumpulkan dan mengatur informasi tentang kinerja keuangan mereka yang kemudian dapat disajikan pada laporan keuangan setelah periode ini berakhir. Periode ini sangat penting karena dapat membantu perusahaan mempelajari profitabilitas mereka yang membuat keputusan bisnis penting berdasarkan laporan keuangan mereka. Hal ini dapat memastikan bahwa data keuangan mereka tetap akurat. Baik, saya Lia Aprianti akan menjelaskan materi tentang monetary unit atau satuan moneter, yaitu pengukuran yang dipakai dalam akuntansi adalah dalam bentuk ukuran moneter atau uang. Semua transaksi perusahaan dikuantitatifkan dan dilaporkan dalam bentuk nilai uang. Dengan demikian, pas non-kuantitatif seperti tingkat keterampilan karyawan atau kualitas layanan pelanggan tidak dapat dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk memudahkan pencatatan pembelian serta mencegah perusahaan mencatat utang yang berlebihan. Selain itu, laporan keuangan akan lebih mudah diukur dan dipahami ketika pencatatan informasi dinyatakan dalam satuan nilai mata uang. Sehingga unit moneter ini adalah cara yang paling efektif untuk menunjukkan ke pihak-pihak yang berkepentingan tentang perubahan modal serta pertukaran barang dan jasa. Nah, untuk contohnya yaitu sebuah peralatan kantor yang dibeli dengan harga 15 juta, maka peralatan kantor yang baru dibeli tersebut akan dicatat sebesar harga perolehannya. Dan untuk contoh data transaksi yang tidak dapat diukur atau dinyatakan dalam satuan mata uang, akan dicatat dalam banyaknya jumlah karyawan, tingkat kepuasan pelanggan, tingkat kepuasan pekerja, dan jumlah karyawan yang berhenti. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya di sini Wilda Fatima akan menjelaskan mengenai akrual. Akrual adalah salah satu istilah akuntansi dan juga pembukuan yang mengacu pada penyesuaian yang harus dilakukan sebelum diterbitkannya laporan keuangan perusahaan.
Transaksi bisnis yang dilibatkan pada akrual adalah beban, kewajiban, dan juga kerugian yang sudah terjadi tapi belum tercatat di dalam akun. Kemudian ada pendapatan dan aset yang sudah didapatkan tapi belum tercatat di dalam akun. Metode akrual ini dinilai lebih tepat dalam menilai kondisi keuangan suatu perusahaan karena dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Oleh karena itu, penggunaan akrual ini sangatlah berguna untuk perusahaan yang mana di dalamnya terdapat banyak sekali transaksi kredit, termasuk penjualan produk barang atau jasa secara kredit yang di dalamnya tidak terjadi pertukaran uang secara tunai. Kemudian, untuk metode akrual ini juga sangat bermanfaat untuk mencatat laporan keuangan secara lebih jelas dan sangat bermanfaat dalam hal meningkatkan jumlah informasi di dalam laporan akuntansi. Sebelum menggunakan akrual, umumnya para akuntan hanya mencatat kegiatan transaksi tunai di dalam laporannya. Kemudian, akrual ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama yaitu akrual mampu memberikan gambaran yang sangat akurat terkait performa perusahaan secara real time. Kemudian yang kedua, akrual dapat menghasilkan nilai aset, kewajiban, dan ekuitas yang lebih baik. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri, yang pertama yaitu akrual ini relatif lebih kompleks dibandingkan dengan basis kas. Kemudian yang kedua yaitu memungkinkan perusahaan untuk bisa memanipulasi laba bersih dengan cara mengenali pendapatan lebih awal ataupun lebih lambat. Perkenalkan, saya Nur Rahmawati. Saya akan menjelaskan tentang exchange price atau harga pertukaran. Nilai yang terdapat dalam laporan keuangan umumnya didasarkan pada pertukaran yang diperoleh dari harga pasar sebagai pertemuan bargaining pembeli dan penjual. Akuntansi mengasumsikan bahwa harga yang disetujui pada saat terjadinya suatu transaksi ditentukan secara objektif oleh pihak-pihak yang bersangkutan serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat diperiksa kelayakannya. Berdasarkan asumsi ini, transaksi keuangan harus dicatat sebesar harga pertukaran, yaitu jumlah yang harus diterima atau dibayar untuk transaksi itu. Konsep ini dikehendaki harga pertukaran sebagai dasar pencatatan transaksi keuangan. Harga pertukaran adalah jumlah yang harus diterima atau dibayarkan dalam suatu transaksi. Harga pertukaran dianggap sebagai dasar pencatatan yang paling tepat karena harta ditentukan secara objektif oleh pihak-pihak yang bersangkutan serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat diperiksa kelayakannya oleh pihak yang bebas atau independen. Saya sama Muafila izin menjelaskan materi selanjutnya yaitu approximation. Approximation dalam akuntansi tidak dapat dihindarkan penafsiran-penafsiran baik nilai, harga, umur, serta jumlah penyisihan piutang ragu-ragu dan sebagainya. Misalnya taksiran umur aset, taksiran harga persediaan, harga surat berharga, penyisihan piutang ragu-ragu dan sebagainya. Sedangkan taksiran umur aset di sini yaitu periode waktu yang diharapkan selama aset tetap berguna bagi pemiliknya. Dan taksiran harga persediaan yaitu harga untuk memperoleh persediaan tersebut. Surat berharga yaitu adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Penyisihan piutang ragu-ragu yaitu piutang yang disangsikan atau diragukan penerimaannya karena kegagalan usaha atau memang merupakan suatu kesengajaan debitur yang tidak membayarnya. Adapun kesimpulan materi yang kami paparkan yaitu sifat dasar akuntansi adalah dasar dalam cara melakukan proses akuntansi. Sifat dasar seperti measurement, time period, monitor unit, akrual, exchange price, dan approximation tentunya dibutuhkan untuk mendapatkan hasil objektif dari suatu bentuk permasalahan keuangan. Adanya sifat dasar akuntansi ini akan berguna untuk membuat laporan keuangan yang baik dan mudah dibaca oleh pengguna laporan keuangan. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.